يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند علون الحادث الآمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربه لا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلى أرواحنا العاملين والمحدثين والفقهاء والمفسرين والمستهزئين والمكتبين وإلى أرواح جميع الفقهاء السلفية وإلى أرواح جميع العلماء الأصلية والمطردية وإلى أرواح جميع الحبائب من سيد الحسن والحسين وإلى من السعيد الدين إلى حضرات رسولنا كما تنزل الجنة والديهم جميع مسلم أجمعين سلم الفاتحة. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita mungkin malam ini ta'limnya agak melewati tertib karena kalau kita langsung ini masih jauh banget ya. Sebetulnya kita wudhu belum selesai, cuma karena besok malam itu insya Allah udah masuk di tanggal 1 Rajab, berarti Ramadan itu kan tinggal 1 bulan ya, 2 bulan lagi lah, 2 bulan lagi Ramadan. Jadi maksud saya kenapa saya saya lengkap ini babnya biar nanti ya, pas kita tawakuf bab saumnya ini kita udah selesai, mudah-mudahan kekejar. Jadi malam ini materi tadi insyaallah akan saya sampaikan yaitu terkait dengan masalah puasa. Jadi syarat wajib puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bi barakatihi wa ulumihi fid dharain. Surutu wujubis shaumi. Syarat-syarat daripada yang mewajibkan untuk berpuasa. Jadi ketika kita mau ibadah apapun ini harus ada syaratnya. Begitupun juga puasa. Jadi dianggap ya, puasa kita itu sah atau puasa kita itu bisa jadi wajib hukumnya bagi kita, bukan sah, maaf. Sebab kalau sah nanti syaratnya syarat sehat puasa. Tapi ini syarat yang mewajibkan kita untuk puasa. Jadi yang pertama al-islamu, yaitu adalah orang Islam. Jadi orang Islam itu wajib puasa. Fala yukhatabu bihil kafiru bidunya. Nah,
tidak dikhitab, artinya tidak kena wajib bagi orang kafir di alam dunia. Kenapa ada kalimatnya di dunia? Sebab nanti tetap di akhirat dia ada tuntutannya. Wa amal murtadu fayajibu alaihi al-qada idza raja'a al-islam. Adapun bagi orang murtad wajib atasnya itu membayar qada puasa kalau dia sudah kembali lagi kepada Islam. Sebab orang murtad itu dia wajib sholat, dia wajib juga puasa. Cuma orang murtad itu wajib puasa, tapi kalau dia puasa, puasanya enggak sah. Ya, jadi dia wajib puasa, tapi kalaupun dia kerjain puasa dia enggak sah. Makanya ketika dia kembali lagi ke Islam, dia wajib untuk qada. Ya. Misalnya dia murtadnya 4 tahun, ya tinggal dihitung 4 tahun dalam 1 tahun itu kan wajibnya 1 bulan. Ya berarti 4 bulan tuh dia wajib qada tuh, Masya Allah. Kalau puasa masih mendingan Pak, hitungnya hari. Kalau nikah sholat dia wajib qada, kan wajib di qada juga tuh sholat. Sehari semalam 5 waktu. Kalau sebulan berarti 150 waktu. 150 waktu. Kalau setahun berapa? Berarti 150 dikali 12. Ngapal murtadnya 5 tahun, ya berarti tinggal ngali kan. Ibu sahabat tahu dah. Rumahnya bisa gempor itu bayar qada kan. Ini orang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Dia wajib dia sholat, dia wajib puasa, cuma kagak sah kalau dia berjaya. Ini al-Islam. Yang keduanya at-taklif, artinya orang itu sudah taklif, ayyakuna balighon aqilah, bahwa orang tersebut sudah akil balik, ya. Balik, udah berakal, maka dia wajib. Ustaz, ada orang berakal tapi belum balik, ya belum wajib. Bisa jadi dia masuknya tamyiz. Jadi yang wajib itu dia sudah akil, sudah balik. Batasan balik mana? Batasan balik itu kalau dilihat dari usia dia sudah 15 tahun. Kalau sudah masuk di usia 15 tahun, maka dia sudah balik namanya. Ya, sudah taklif balik, taklif akil balik. Terus sebelum 15 tahun, di usia 9 tahun misalnya bagi perempuan, dia sudah mengeluarkan darah haid, berarti dia sudah balik. Terus laki-laki di usia 9 tahun dia sudah pernah mimpi berhubungan, maka dia sudah balik. Jadi jangan dilihat umur terus. Umur itu udah alternatif terakhir. Oh belum 15 tahun dia mah belum wajib, ya belum tentu. Kenapa? Kalau memang di usia 9 tahun dia sudah haid, ya udah balik. Kalau memang di usia 9 tahun dia sudah pernah mimpi bersetubuh, ya, maka dia sudah balik. Jadi batasan 15 tahun itu batasan, ya, alternatif terakhir udah, ya, kalau dilihat dari umur. Kenapa begitu? Sebab ada orang yang seumur hidup itu gak pernah mimpi. Laki-laki ada yang seumur hidup itu gak pernah mimpi bersetubuh. Salah satunya siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah itu gak pernah mimpi. Lam yahtalim kuttuta mutlaqan abada. Rasulullah tuh gak pernah mimpi yang begitu kayak kita dah, ya. Gak pernah mimpi yang begitu. Terus kenapa misalnya perempuan juga tetap dihukumi maksud dilihat kalau umur itu 15 tahun? Sebab ada perempuan yang tidak mengalami haid. Seperti siapa? Seperti Sayyidah Fatimah, ya. Sayyidah Fatimah itu enggak haid seumur hidupnya. Begitu. Jadi taklif.
Wa amma sabiyyu, dan adapun untuk anak kecil, ya laki-laki, fayajibu ala wali, maka wajib atas walinya, ya terutama buat bapaknya, ayyamura bisawmi, untuk merintahkan puasa lisan aisinina, kalau di anak ini sudah masuk usia 7 tahun, wajib tuh kita puasa. Cuma kalau misalnya dia nggak kuat, ya jangan dipaksa. Itu usia 7 tahun wajib tuh disuruh puasa. Puasa bangunin sahur jam 9, ya, jam 9 dia pengen buka nih, udah nggak kuat, kayak ini bocor lemas, ya suruh buka. Jangan dipaksa, jangan buka. Ya, tergebukin loh kalau buka, jangan gitu, kesianan bocah. Ya. Jadi suruh dia puasa, terserah kuatnya dia sampai jam berapa. Terus kalau idza tarakahu li isri sinin, kalau dia meninggalkan puasa di usia 10 tahun, maka boleh kita peringati dengan tegas. Kenapa? Usianya udah 10 tahun. Nah, ini adalah bagian daripada tarbiyah. Sebab ibadah itu begitu. Kalau enggak ditarbiyah dari masih kecil, udah tuanya berat. Kita baik yang dari masih kecil murun ya, sama bapak kita, sama orang tua kita udah dididik ya, diajarin puasa, diajarin sholat, udah tuanya mah kita kan masih payah juga ya, masih berat banget rasanya. Seenggaknya kita, artinya itu padahal kita udah dididik sama orang tua kita dari umur 7 tahun udah diajarin puasa, umur 7 tahun kita diajarin taraweh, umur 7 tahun kita diajarin sholat sama orang tua kita. Pas kita udah tua begini, masih kita berat ngejalanin puasa. Tapi karena memang kita dididik dari masih kecil, maka sekalipun berat tetap kita paksain. Gimana kalau yang kagak dididik sama sekali? Bagaimana kalau misalnya mereka itu dari masih kecil nggak pernah diajarin puasa? Apalagi misalnya bulan puasa ya, pagi-pagi bapaknya ngerokok, ngopi, ya anaknya ya berat juga kalau udah begitu mah ya. Nah, jadi kita tarbiyah tuh anak-anak kita usia 7 tahun, usia 10 tahun. Misalnya dia belum balik nih, wajib kita tarbiyah sampai johor. Misalnya kuatnya sampai jam 9, anak kita baru usia 5 tahun pengen puasa, udah gak apa-apa biarin. Terus kita ajarin kalau dia nggak puasa jangan makan di luar. Kenapa? Orang-orang lagi puasa. Hargain mereka yang puasa. Artinya kita kenalkan kepada anak-anak kita tentang kemuliaan bulan Ramadan. Nah, ini kan udah diajarin oleh orang-orang tua kita kepada kita. Maka apa yang diajarin orang tua ke kita nih, kita ajarkan juga ke anak-anak kita. Nah, wajib tuh sudah taklif. Yang ketiganya al-itaqah, mampu, al-qudratu alaihi, artinya orang tersebut mampu atas menjalankan puasa. Wal itaqatu takunu hissan wa sar'an. Nah, maksud daripada mampu di sini baik secara fisik ya, wa syar'an, dan menurut syariat. Artinya apa? Fisik kita ini memang mampu untuk melaksanakan puasa, artinya kita tidak dalam keadaan sakit. Orang sakit gimana? Boleh enggak dia enggak berpuasa? Boleh, cuman tergantung kepada sakitnya. Sakitnya yang mana? Sakitnya yang benar-benar parah. Ya, sakitnya yang benar-benar parah, kalau memang menurut kata dokter ini kalau ditambah, ya kalau dia berpuasa, waduh, ini penyakit ini tambah parah ini, maka boleh dia nggak puasa. Cuma dengan satu catatan, malam harinya itu tetap dia ada upaya tuh, ada upaya untuk puasa. Artinya nih niat, dia sahur, dia niat. Nah, terusnya tiba-tiba di siang hari penyakitnya ini, waduh parah, ya udah bukan. Ya kalau bertimbang pilek dikit banyak jangan. Ya kita makan kadang-kadang ya enak, timbang pilek dikit udah agak puasa ya. Terusnya
Tuanya apalagi misalnya nggak kuat, sakitnya lagi yang gimana? Yang sampai membolehkan dia untuk tayamum. Ya kalau berarti memang sakit pahala mah ya wayahnya tahan kali ya sakit pahala. Nah itu, cuma kalau memang sakitnya ini pergi datang kadang berat, kadang ringan, kadang berat, kadang ringan, wajib sebelum masuk waktu fajar itu atau pas mau masuk waktu fajar dia niat puasa. Niatin dulu, berarti dia sudah ada apa? Sudah ada iktikad untuk puasa. Tiba-tiba di jam 7 pagi lambungnya kumat, parah ya, ini parah. Kalau enggak minum obat ini bisa mati ini. Ya udah, bukan. Jadi yang penting itu ada apa dulu tuh? Ada niat dulu ya. Ada niat dulu untuk puasa. Seperti apa lagi? Seperti orang yang gimana kalau misalnya orang yang kerja berat, nah, misalnya kerja bangunan, ya, misalnya di lapangan, aus, apa segala macam, gimana? Boleh nggak dia berbuka? Sementara mencari nafkah itu hukumnya wajib. Ya. Kalau memang sudah nggak kuat lagi dia berpuasa, sampai lemah dengan sebab dia berpuasa, dia lemah nih nggak bisa kerja. Kalau dia nggak kerja, anaknya ini kelaparan. Bukan. Cuma dengan satu catatan, tetap malamnya itu dia wajib niat puasa dulu. Jangan wah besok gue mau kerja berat ini, gue mau kagak puasa, itu dosa udah. Kenapa? Sebab udah diniatin kagak puasa itu namanya. Itu mah udah diniatin nggak puasa. Sahur biasa, niat puasa. Habis sholat subuh udah berangkat kerja. Ya tergantung kerjaan kita ya, apa aja kerjaan kita. Tiba-tiba di tengah perjalanan ini udah nggak kuat rasa badan kita, ausnya nggak tahan. Ini kalau nggak minum ini bahaya ya, kalau nggak minum ini bahaya. Kalau dia bahaya semuanya. Anaknya juga bisa terbengkalai, keluarganya bisa terbengkalai. Udah, kalau kayak begitu maka boleh dia berbuka ya. Yang penting dengan satu catatan, malamnya itu niat ya. Berarti ada upaya untuk puasa. Tapi jangan diakalin begini. Yang penting kita udah niat, besok pagi jam 7 kita buka, udah nggak apa-apa. Ini mana yang belenggu ya. Bahlul itu namanya. Ya itu masalah juga ada niat puasa namanya ya. Kata Ustaz juga ngaji malam Sabtu mah yang penting diniatin dulu puasa. Kita udah niat puasa mah, kita besok pagi mau merokok juga, mau berangkat gawe kagak apa-apa. Ya, ini mah namanya main akal-akalan gitu mah. Bukan begitu. Niatin puasanya, ya tekadkan bener-bener mau puasa. Udah ada upaya mempertahankan puasa, ternyata fisik kita nggak kuat begitu. Kalau kita pertahankan bisa bahaya, bukan begitu. Nah, ini yang disebut dengan al-iqamah. Terus al-iqamah artinya orang tersebut mukim. Ya, mukim itu tinggal di satu tempat yang kalaupun dia berangkatnya itu belum sampai belum sampai dibolehkannya untuk mengqashar sholat. Artinya perjalanannya masih dari sini ke Jakarta, itu masih mungkin. Gimana kalau untuk orang-orang yang musafir? Ya, untuk orang-orang yang musafir, misalnya musafirnya 82 km ya minimal, maka kalau memang dia nggak kuat berpuasa, maka boleh dia berbuka. Kalau dia nggak mampu berpuasa, dia berbuka. Kalau mampu itu lebih bagus. Wal afdalus shaumu lil musafiri illam yasukka alaihi. Dan paling afdal ya itu berpuasa bagi orang musafir. Artinya bermula bagi orang musafir berpuasa itu lebih afdal. Jadi orang musafir itu puasanya lebih afdal. Kalau memang dia tidak akan menjadi satu masyarakat untuk dirinya. Misalnya ke Bandung. Ke Bandung itu kan udah hampir 90 lebih ke Bandung.
Tapi kadang kan bisa naik kereta cepat ya. Kata teman saya itu kalau misalnya ke Bandung naik kereta cepat jauh, lamaan juga dari sini ke Soekarno-Hattanya ya. Lamaan juga dari sini ke Soekarno-Hattanya. Kalau dari Soekarno-Hatta ke Bandungnya mah dekat ya. Kata dia paling setengah jam, cuma setengah jam itu naik kereta cepat. Kalau dari sini ke Soekarno-Hattanya itu bisa sejam setengah, bisa 1 jam maksimal, bisa 1,5 jam kalau kena macet. Tapi dari Bandung ke dari Jakarta ke Bandungnya gimana kalau kayak begitu? Musafirnya itu mah wajib ya. Kenapa? Walaupun sudah melewati tapi sangat afdol dia berpuasa ya, apalagi di keretanya AC ya, nggak kena haus, enak tuh. Itu jadi itulah hal-hal yang mewajibkan puasa. Nanti baru kita melanjut kepada masalah rukun puasa. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dari sama-sama jamaah yang dimuliakan Allah. Sebelum kita tutup dengan doa, kita baca istighosah. Ya Allah, mudah-mudahan keluar kita dari majlis ini sekali lagi kita minta dosa-dosa kita diampuni, segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, segala harapan-harapan kita, harapan anak-anak kita, harapan keluarga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu keturunan kita dijadikan orang-orang yang saleh dan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka ma'rifatan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka ma'rifatan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka ma'rifatan. Ya Allah